Terus syuting ini pokoknya ya kalau ada cowok aja menurut orang pasti dijodoh-jodohin, ntar diomongin gitu ya. Terus hidup ini kan emang ada cewek ada cowok, terus masa aku harus pilih bikin konten atau lagi syutingannya nggak boleh ada cowok ya kan? Momen kebersamaan Sarwendah dan Be William yang tersebar di jagat maya membuat keduanya dijodoh-jodohkan netizen. Mereka menilai Sarwendah dan Be memiliki kecocokan untuk menjalin hubungan spesial. Terlebih Sarwendah saat ini telah berstatus sendiri setelah bercerai dari Ruben Onsu. Dimintai tanggapan mengenai hal itu, Sarwendah mengaku terkejut karena kebersamaan dengan Be William hanya untuk kebutuhan konten saja. Menurut Sarwendah, ia tak mungkin membatasi diri hanya membuat konten dengan sesama jenis saja. Ia juga enggan menanggapi lebih jauh perjodohan dengan Be William yang dilekatkan netizen kepadanya. Sebelum lanjut, subscribe dulu dan simak sampai selesai agar tidak salah informasi. Yang subscribe semoga rezekinya banyak dan berkah. Bun, mungkin terakhir yang lagi viral ini kan di sama netizen dijodoh-jodohin lagi nih sama tadi. Astaga, ntar Deket sama cowok dijodoh-jodohin deket sama bukan dekat sama cowok, maksudnya lagi syuting bareng sama cowok selalu dijodohin. Lu nggak apa-apa ya? Aku tak salah apa orang itu. Apa kesandung? Lu jangan aneh-aneh lu. Kagetin aja. Ya, aku syuting sama siapa aja kayaknya dijodohin. Kemarin syuting sama siapa ntar dijodohin. Ini syuting sama siapa dijodohin gitu. Tapi kan kita syuting bareng. Itu apa sih? Gimana tuh? Suka banget aku kalau di sini tuh enaknya ada jajanan yang lewat gitu. Ya maksudnya ya tergantung aja lah netizen jodohinnya kemana, tapi kan nggak ada. Boleh deh. Wendy mana? Ada nggak? Mau nggak tuh? Tanyain. Oke. Tapi nanggapinnya gimana sih? Nah, risih nggak sih Bun? Iya risih, tapi kalau kata orang ini resiko jadi public figure gimana dong? Gitu kan? Ya untungnya sesama public figure, jadi dia udah ngerti gitu. Coba kalau misalnya yang lain dia nggak begitu ngerti gitu kan, jadinya aku nggak enak ya kan gitu. Terus udah kayak gitu ya, kayak kemarin misalnya aku lagi syuting mobil nanti dibilangnya gimana. Terus syuting ini pokoknya ya kalau ada cowok aja menurut orang pasti dijodoh-jodohin, ntar diomongin gitu ya. Terus hidup ini kan emang ada cewek ada cowok, terus masa aku harus pilih bikin konten atau lagi syutingannya nggak boleh ada cowok ya kan, nggak mungkin juga gitu kan. Jadi ya udah gitu. Tapi kan Boy kan mungkin banyak yang menanggapi kalau misalnya Boy sering dekatnya sama single mom semua gitu. Tergantung nggak sih soal Nggak tahu. Banyak netizen kayak ting terus Lah dulu kan dia pas menikah juga bukan masih nggak tahu ya kan. Kalau aku kan emang berteman sama dia karena kemarin itu aku live TikTok, dia lagi mau belajar live TikTok. Terus dari orang TikToknya itu bilang sendiri kayak ya udah kalau lu mau belajar TikTok dari public figure siapa, terus ada nama aku disebutin, dia kenal, dia telepon lah, Wenda lu kan live ajarin gua dong gitu. Makanya kadang dia live di tempat aku, terus nanti dia mau mulai live ntar aku ke tempat dia, itu kayaknya wajar deh kayak gitu, kayak misalnya teman saling ngebantu aja gitu. Bun kan dulu kan sempat diisukan memang Boy juga sempat deketin Bunda kan dulu zaman. Ya ampun itu udah. Ya mungkin itu ya netizen juga bilang mungkin karena kan aku ketemu dia tuh dulu kenal tuh pada saat aku masih Cherry Bell remaja ya kan. Ya, masih ABG. Masih remaja ABG, terus kayak udah punya anak, udah ini baru ketemu lagi. Jadi mungkin orang melihatnya cara ngomong aku sama dia itu kayak waktu aku dulu, karena kan dia ketemu aku tuh kan pada saat aku ya dari dulu emang dia suka ngerjain aku gitu, karena aku tuh orangnya kayak hah seriusan, ntar dia ngomong apa aku google gitu kan, kayak aku cari beneran gak sih ada ini, aku cari ternyata dia lagi ngebohongin aku gitu. Jadi dia suka ngerjain aku aja, emang dari dulu seperti itu gitu loh. Jadi ya mungkin orang ngeliatnya kok ini ngobrolannya kayak deket banget ya, emang dulu udah pernah kenal deket gitu loh. Emang pertemanannya dari dulu seperti itu ya? Dari dulu ya seperti itu gitu loh, kayak ya udah teman biasa aja, dan selalu mikirinnya tuh cuan, dari dulu tuh cuan gitu. Sampai pada saat kemarin ketemu gimana lo sekarang gitu, apa yang kayak kalau inget banget pada saat dulu kan maksudnya masih merintis lah ya kan, ya di sekarang juga masih, cuman kan kayak udah ada hasil-hasilnya gimana gitu kan, ngobrolin itu. Karena dari dulu tuh kalau ketemu dia ngomongannya otaknya isinya cuan mulu gitu.
Jadi nggak ada apa-apa, biasa aja. Oke? Oke. Makasih dulu ya Bun sama jodoh-jodohan ini. Iya itu mah netizen yang jodohin, kita mah kan kagak, kita mah udah nyari cuan aja mikirnya. Berarti sekarang lebih ke fokus nyari Cuan. duit cuannya belum. Sekarang lebih kayak menikmati Nikmati hidup, ya kan, kerja, ngurusin anak-anak gitu, jadi kayak menentukan pilihan sendiri kan. Kalau misalnya dulu istri kan apa-apa minta izin, apa-apa izin gitu loh, jadi maksudnya nggak tahu, aku tipikalnya kayak gitu, apa aja aku izin dulu, karena menurut aku kalau istri itu kan biasanya apapun minta izin sama suami gitu. Kalau sekarang aku lebih kayak ya mikirin sendiri, milih sendiri, nentuin sendiri gitu, jadi lagi menikmati benar-benar sekarang, kerja dulu fokus gitu karena anak banyak ya kan, gitu aja. Sarwendah mengaku sudah cukup lama mengenal Be William. Mereka juga saling membantu dan sharing tentang dunia perkontenan. Sarwendah menambahkan, Be termasuk pribadi yang usil, sehingga kedekatan mereka terkesan cukup intim. Padahal ia sudah mengenal Be jauh sebelum menikah dengan Ruben. Sementara itu perceraian antara Sarwendah dan Ruben Onsu menjadi salah satu kisah yang tak terlupakan, baik bagi mereka maupun anak-anaknya. Sarwendah mengaku bahwa perpisahan ini akan terus membekas di hati keluarganya, terutama anak-anak yang harus menghadapi konsekuensi dari situasi tersebut. Sarwendah berbagi pandangannya mengenai dampak perceraiannya dengan Ruben Onsu. Ia menyadari kemungkinan besar anak-anaknya akan menghadapi hinaan dan komentar negatif. Lebih yang salutin sama netizen juga masih berhubungan baik sama ada komunikasi gitu. Iya, masa itu kan ada anak-anak juga bareng, masa kita harus berantem enggak lah gitu. Aku sangat, salah satu kenapa aku ambil psikolog adalah menurut aku mental itu penting kan ya. Jadi mikirin ke situ, mikirin mental anak-anak juga. Aku nggak mau melihat anak-anak melihat media sosial ataupun apapun itu kan nggak bakal bisa dihapus ya. Kita hapus satu udah banyak yang copy. Aku live aja 24 jam misalnya, orang itu ada yang record 24 jam, gue berbilang hebat, kuota dia banyak banget ya kan. Jadi ya kayak ya udah gitu loh, aku nggak mau ada memori saling ngatain gitu, nanti anak-anak aku lihat ntar mereka dikatain sama teman-temannya atau kayak gimana. Aku nggak mau sih, itu benar mikirin mental mereka, karena dari luar aku jagain, dari dalam juga kan sebenarnya gimana pun maunya mereka selalu baik-baik aja, tidak merasakan perbedaan, maunya seperti itu. Itu apa sikap itu udah maksudnya kesepakatan antara Bunda dengan Ruben ya? Kesepakatan ya, kalau misalnya kita ada yang tidak cocok ya kita aja yang menyesain gitu, dan supaya ya anak-anak tidak menerima dampak itu, karena kan sebenarnya kita yang nggak cocok, bukan anak-anak yang nggak cocok sama aku, anak-anak yang nggak cocok sama ayah, nggak ada gitu. Jadi ya biarkan kita menyelesaikan ini dengan baik-baik, semuanya baik-baik. Dan pada akhirnya sejauh ini anak-anak juga sama sekali nggak merasakan ada sesuatu ya Bun ya? Nggak merasakan apapun ya. Kalau Nia nggak merasakan apapun karena dia nggak begitu mengerti ya, masih belum begitu mengerti, dan dia tidak bertanya. Kalau Cici sama Onya pasti dia udah mengerti. Tapi intinya mereka ya bukan didampingi aku aja, didampingi psikolog juga yang lebih mengerti. Maksudnya dia bilang sama aku nggak apa-apa, aku juga harus make sure dengan orang yang ahli. Kayak misalnya kita sakit, kita tanya benar-benar ke dokter sakit apa, ya aku juga tanya juga benar-benar mental anak aku nggak apa-apa nggak gitu loh. Dan ternyata ya bersyukurnya sih baik-baik aja semuanya gitu, bisa diselesaikan baik-baik, dan mereka juga bisa diberikan pengertian baik-baik, dan mereka pun juga mengerti dan tidak memaksakan untungnya gitu loh. Jadi ya menjalani harinya udah lebih. Berarti awal-awal berapa lama Bun butuh pendampingan sendiri kan untuk anak-anak? Iya, bukan pendampingan dari buat anak-anak doang, aku juga gitu, karena kan pasti ada membutuhkan mengambil satu keputusan itu kan nggak cepet ya. Jadi kayak itu udah dipikirkan bertahun-tahun sebenarnya gitu. Jadi ya akhirnya ada keputusan dan anak-anak pun udah nggak apa-apa, ya udah akhirnya baru kita jalani. Oke, makasih banyak sih.
Meskipun hubungan pernikahannya dengan Ruben Onsu telah berakhir, mantan personel Cherry Belle ini menegaskan bahwa mereka berdua sepakat untuk tidak mengorbankan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Ia berharap agar anak-anaknya tetap merasakan cinta dari kedua orang tua mereka meski kini hidup terpisah. Kesepakatan ini menunjukkan komitmen Sarwendah dan Ruben Onsu untuk tetap memprioritaskan kebahagiaan serta masa depan buah hati mereka meski rumah tangga mereka tidak lagi utuh. Perceraian memang membawa tantangan tersendiri bagi keluarga. Namun Sarwendah dan Ruben Onsu berusaha menunjukkan bahwa cinta orang tua tidak akan pudar, bahkan dalam kondisi yang sulit. Keputusan ini diambil demi memastikan anak-anak mereka tetap tumbuh dengan kasih sayang dan perhatian yang cukup. Jadi bagaimana pendapat kalian, sampaikan di komentar, dan yang subscribe channel ini semoga rezekinya lancar setiap hari. Terima kasih banyak.